Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Saya Khalid Mawardi, pengampu pelajaran IPS. Mungkin banyak anak-anakku sekalian yang masih belum kenal. Jadi pada kesempatan kali ini, karena ini masih pertemuan yang pertama, insya Allah akan menjelaskan tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pada semester kali ini hanya ada 2 bab yang akan dibahas. Yang pertama tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan bab kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Nah, samping ada bab-bab ini, masih akan dijelaskan pula juga terkait dengan ada subbab-subbab nanti, terutama tentang pengaruh keruangan di negara-negara ASEAN, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik. Nah, tujuannya apa? Pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu lihat apa yang harus dicapai oleh peserta didik atau anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran pada kali ini itu kita lebih fokus pada negara-negara ASEAN, terutama terkait dengan sejarah, terus letak geografis, terus letak astronomis, dan juga kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Nah, sehingga nanti anak-anakku sekalian itu diharapkan mampu menjelaskan tentang negara-negara ASEAN, sejarahnya seperti apa, letak geografisnya, letak astronomisnya, dan juga kondisi keruangan ASEAN secara tepat, seperti itu. Nah, kita lebih fokus pada poin satu ini, pada pertemuan kali ini. Seperti itu. Oke. Nah, tahapan-tahapannya di sini ada beberapa tahapan. Satunya itu agak tidak terlihat, harusnya ini warna biru tapi berubah. Mungkin tadi malam belum tersave. Nah, sini jelas ini anggota-anggota ASEAN yang pada hari ini ada 10 anggota ASEAN, tapi ada sudah beberapa negara seperti Pak Mahathir Mohamad ini sudah diganti dan lain sebagainya. Ini pertemuan pada waktu 2018 kemarin, pertemuan. Jadi sekarang anggotanya 10 dengan anggota kehormatan yaitu Timor Leste. Nah, sejarah ASEAN. Mari kita dengarkan terlebih dahulu tentang sejarah ASEAN. Anak-anakku sekalian bisa difokuskan di materi ini. Indonesia Morning Show, sebuah sejarah tercatat pada hari ini. Berikut kami hadirkan Today's History. 8 Agustus 1967 ASEAN berdiri. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah beberapa persamaan antar negara-negara Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN ditandai pertemuan 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina
pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan pada saat itu, wakil Indonesia adalah Adam Malik. Kelima menteri luar negeri ini menandatangani sebuah kesepakatan, yakni Deklarasi Bangkok, dan sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok itulah organisasi ASEAN resmi berdiri dan mulai terbuka menerima anggota baru. Ya, itulah tadi tentang sejarah ASEAN, terbentuknya ASEAN. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami sekelumit tentang sejarah ASEAN. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang letak geografis. Letak geografis ASEAN bisa dilihat dari sini. Jadi letak geografis itu adalah letak yang dilihat dari kondisi sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Jadi ketika melihat kondisi ASEAN yang posisinya itu ada di sebelah ini, dari sini, yang ini, mungkin bisa dilihat, yang ini, sampai ke sini, bisa dilihat di situ. Nah, ini adalah kondisi atau letak geografis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa letak geografis itu adalah letak yang sebenarnya di permukaan bumi. Nah, dilihat dari kondisi geografisnya, maka letak ASEAN ini berada di antara dua benua besar. Yang pertama itu adalah terletak di antara benua Australia, di sini, dan juga benua Asia. Jadi posisinya sangat strategis, atau yang biasa kita sebut kalau di pelajaran kelas 7 itu adalah geostrategis. Demikian juga selain terdapat dua benua besar, juga ASEAN diapit oleh dua samudra. Yang pertama itu adalah Samudra Pasifik, terus yang kedua itu adalah Samudra Hindia. Sehingga posisi ini sangat strategis sekali, terutama dalam perekonomian dan perdagangan. Ini letak geografis dari negara-negara ASEAN. Kita lanjut. Nah, negara-negara ASEAN itu bisa dilihat di sini. Itu ada Brunei Darussalam yang anggotanya sekarang ini ya. Ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Laos, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Singapura, ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar. Nah, ada 10 negara ASEAN. Nah, ada satu juga anggota kehormatan, tapi di sini masih belum dimasukkan, yakni Timor Leste. Posisinya ada di sini. Seperti itu. Nah, itulah letak geografis dari negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa letak geografis negara-negara ASEAN terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di samping itu terletak juga di antara benua Asia dan juga benua Australia. Nah, kita ke letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak yang dilihat dari garis lintang dan juga garis bujur. Ini agak kocar-kacir ininya pengaturannya. Karena mungkin setelah di slideshow seperti ini, padahal di pengaturan sebelumnya tidak seperti ini.
Kalau dilihat dari garis astronomisnya, jadi letak lintang